Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriani Tika Safitri, kelas reguler B sore, semester 2, Akademi Farmasi Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang asam amino dan protein. Asam amino dan protein. Protein dijumpai dalam organisme hidup. Protein terdiri dari beraneka jenis dan fungsi biologi. Keratin, kulit, dan kuku, aneka enzim dalam tubuh termasuk dalam golongan protein. Protein adalah poliamida yang tersusun dalam rantai asam amino. Hidrolisis protein menghasilkan asam-asam amino. Protein merupakan senyawa penting penyusul sel hidup yang terbentuk dari gabungan asam-asam amino melalui reaksi polimerisasi kondensasi. Unsur utama penyusun protein adalah C, H, O, dan N. Tetapi ada juga asam amino yang mengandung belerang yang dilambangkan oleh S. Fungsi protein, masih ingatkah teman-teman kalau karbohidrat kan itu sebagai sumber energi? Kalau fungsi protein adalah sebagai pembangun, pengatur, pertahanan, dan sebagai sumber energi. Adapun sifat-sifat dari protein. Protein umumnya sukar larut dalam segala macam pelarut. Yang kedua, tidak tahan terhadap suhu tinggi. Biasanya nanti terjadi yang namanya denaturasi protein. Selanjutnya, pada hidrolisis, enzim terurai beransur-ansur dari pepton nanti akan menjadi polipeptida, kemudian akan menjadi dipeptida, kemudian terakhir akan menjadi asam amino. Dan sifat yang terakhir adalah memiliki MR atau massa molekul relatif yang sangat besar. Oke, ini adalah sifat-sifat dari protein. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang struktur asam amino. Struktur asam amino. Struktur asam amino dapat digambarkan seperti di bawah ini dengan variasi dalam bentuk monomer-monomer ini terjadi dalam rantai samping. Asam amino akan berikatan sehingga membentuk poliamida. Ikatan yang terbentuk disebut dengan ikatan peptida. Asam amino mengandung suatu gugus amino yang berada dalam bentuk kation amonium dan gugus karboksil yang berada dalam bentuk anion karboksilat, sehingga asam amino mengandung gugus yang bersifat basa dan gugus bersifat asam dalam molekul yang sama. Asam amino mempunyai titik leleh tinggi di atas 200 derajat Celcius, tidak larut dalam pelarut organik tetapi larut dalam pelarut polar. Asam amino, jika berdasarkan fungsi biologisnya, diklasifikasikan menjadi yang pertama, asam amino esensial, yakni asam amino yang hanya diperoleh dari makanan yang dikonsumsi karena asam amino jenis ini tidak dapat disintesis di dalam tubuh. Yang kedua, asam amino non-esensial, yaitu asam amino yang diperoleh dari makanan juga dapat disintesis dalam tubuh sendiri. Dari ke-20 asam amino tersebut, 10 diantaranya merupakan asam amino esensial, yaitu asam amino yang diperlukan untuk sintesis protein dan tidak disintesis sendiri oleh organisme itu, tetapi harus terdapat dalam makanannya. 10 asam amino esensial tersebut adalah arginina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilanina, treonina, triptofan, dan valina. Berikut adalah singkatan dan strukturnya. Asam amino yang mengandung rantai samping karboksil dikelompokkan dalam asam amino asam. Sedangkan asam amino yang mengandung rantai samping asam amino dikelompokkan sebagai asam amino basah. Sisa dari kedua kelompok ini disebut sebagai asam amino netral. Asam amino adalah asam glutamat dan asam aspartat.
Itu maksudnya asam amino asam ya. Asam amino basa adalah lisina, histidina, dan arginina, sedangkan sisanya adalah asam amino netral. Sintesis asam amino. Asam amino dapat disintesis di laboratorium dengan berbagai cara. Salah satunya adalah reaksi brominasi asam karboksilat dengan menggunakan Br2 dan PbR3, kemudian dilanjutkan dengan reaksi NH3. Berikut adalah reaksinya. Berikut adalah reaksi asam amino. Yang pertama adalah keamfoteran asam amino. Dalam larutan asam amino akan bersifat basa, yang akan menerima proton sehingga akan menghasilkan kation. Dalam larutan basa, asam amino akan bersifat asam yang akan memberikan proton sehingga akan menghasilkan suatu anion. Berikutnya adalah asilasi. Asilasi gugus amino dengan suatu halida asam atau anhidrida asam akan menghasilkan amida, tetapi sifat dari amida ini akan berbeda dibandingkan dengan senyawa asam amino, karena nitrogen pada amida tidak bersifat basa, sehingga senyawa amino yang terasilasi membentuk amida ini berbeda sifatnya dibandingkan asam amino. Reaksi yang ninhidrina, reaksi dengan ninhidrin digunakan sebagai uji bercak senyawa asam amino pada kertas kromatiografi. Asam-asam amino bereaksi dengan ninhidrin untuk membentuk produk yang disebut ungu Ruherman. Berikutnya peptida. Nah, peptida dan protein adalah polimer yang terbentuk dari suatu asam amino melalui ikatan peptida antara suatu gugus alfa amino dari satu asam amino dan gugus karboksil dari asam amino lain. Ikatan peptida ini akan membentuk gugus amida. Asam amino pembentuk peptida disebut sebagai residu. Contoh peptida yang dibentuk dari glisina dan serina disebut gliserina. Untuk peptida ada dua kemungkinan penggabungan seperti di bawah ini. Tripeptida dapat membentuk kombinasi gabungan asam amino dengan 6 cara. Jadi semakin banyak residu asam amino penyusun peptida, maka semakin banyak kemungkinan kombinasi gabungan asam amino tersebut. Penamaan peptida dimulai dari nama asam amino dari kiri ke kanan ya. Beberapa contoh peptida yang mempunyai antioksitosin dan enkaphalin. Oksitosin adalah suatu hormon yang berasal dari kelenjar di bawah otak yang membantu proses persalinan yang bekerja dengan cara menyebabkan kontraksi uterin. Berikut adalah struktur dari oksitosin ya. Enkaphalin. Enkaphalin adalah zat-zat yang dihasilkan oleh tubuh yang mempunyai efek menghilangkan nyeri. Enkaphalin adalah peptida-peptida otak yang mengandung hanya 5 residu asam amino. Contoh 2 enkaphalin adalah ini ya. Nah, tadi kan sudah sedikit saya jelaskan tentang protein. Sekarang pembahasannya tentang protein ya. Protein adalah suatu polipeptida yang tersusun dari banyak asam amino. Protein merupakan molekul yang sangat vital untuk organisme yang terdapat di semua sel. Rantai asam amino dihubungkan dengan kovalen yang spesifik. Struktur dan fungsi protein ditentukan oleh kombinasi jumlah dan urutan asam amino. Sifat fisika dan kimiawi asam amino dipengaruhi oleh asam-asam amino penyusunnya. Protein dalam tubuh dikelompokkan berdasarkan tugas dan fungsi dari protein tersebut. Kelompok protein tersebut adalah protein serat, protein globular, dan protein konjugasi. Protein serat disebut juga protein struktural yang bertugas membentuk kulit, otot, pembuluh darah, dan rambut. Protein globular adalah protein larut yang termasuk dalam kelompok protein ini adalah albumin yang terdapat telur dan serum. Globulin terdapat dalam serum.
Histon terdapat dalam jaringan kelenjar dan bersama dengan asam nukleat. Rotamina yang berhubungan dengan asam nukleat. Protein konjugasi adalah protein yang berhubungan dengan suatu bagian non-protein. Misalnya gula yang mempunyai berbagai fungsi dalam seluruh tubuh. Struktur protein dibedakan menjadi struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Struktur primer adalah rentetan asam amino dalam suatu molekul protein. Bentuk kerangka atau tulang belakang dari suatu protein disebut sebagai struktur sekunder, yang merupakan pola lipatan berulang dari rangka protein. Dua pola terbanyak adalah alpha helix dan beta sheet. Denaturasi protein. Tadi saya sudah sempat menyebutkan sifat-sifat dari protein. Ada yang bersifat tidak tahan terhadap suhu tinggi protein itu. Biasanya nanti terjadi yang namanya denaturasi protein. Nah, denaturasi protein adalah rusaknya ikatan hidrogen dan gaya sekunder lain dalam protein sehingga menyebabkan hilangnya sifat-sifat struktur yang lebih tinggi. Faktor-faktor yang menyebabkan denaturasi adalah yang pertama, perubahan temperatur. Seperti memasak putih telur akan mengakibatkan albumin itu membuka lipatan dan mengendap, dihasilkan suatu zat padat putih. Yang kedua, perubahan pH. Bila susu menjadi asam, perubahan pH yang disebabkan oleh pembentukan asam laktat akan menyebabkan penggumpalan susu atau curdling atau pengendapan protein yang semula larut. Yang ketiga, deterjen. Keempat, radiasi. Dan yang kelima adalah zat pengoksidasi dan produksi. Berikutnya adalah penggolongan protein. Penggolongan protein yang pertama adalah enzim. Ini enzim biasanya sebagai katalisator berbagai reaksi kimia yang biasanya yang terjadi pada tubuh. Enzim suatu protein besar adalah suatu senyawa yang bertindak sebagai katalis dalam reaksi biologi. Enzim merupakan katalis yang lebih efisien daripada kebanyakan katalis laboratorium atau industri. Enzim bekerja secara spesifik. Satu enzim hanya akan bekerja pada substrat tertentu saja. Enzim diklasifikasikan dalam 6 kategori berdasarkan jenis reaksi yang dikatalisasinya. Keenam kelompok tersebut adalah yang pertama, oksidoreduktase adalah enzim yang pada reaksi oksidasi reduksi. Yang kedua, transferase adalah enzim yang bekerja pada proses perpindahan suatu gugus pada satu substrat ke yang lainnya. Dan yang ketiga, hidrolase adalah enzim yang bekerja pada reaksi hidrolisis amida, ester, dan substrat sejenis. Yang keempat, liase adalah enzim yang bekerja pada reaksi eliminasi dan adisi molekul kecil seperti H2O dari dan terhadap substrat. Yang kelima, isomerase adalah enzim yang bekerja mengkatalis reaksi isomerisasi. Yang keenam adalah ligase, adalah enzim yang mengkatalis ikatan antara dua molekul dan bersamaan dengan hidrolisis ATP. Enzim untuk aktivitas biologi, beberapa enzim memerlukan gugus-gugus prostetik atau kofaktor. Kofaktor merupakan bagian non-protein dari enzim tersebut yang dapat berupa gugus anorganik seperti Zn2+. Gugus prostetik organik disebut sebagai koenzim. Jika suatu organisme tidak dapat mensintesis suatu kofaktor yang diperlukan, maka kofaktor itu harus terdapat dalam makanan dalam jumlah kecil. Satuan-satuan aktif dari banyak kofaktor adalah vitamin.
Enzim bekerja dengan cara menyesuaikan diri dengan di sekitar substrat molekul yang akan dikerjakan. Untuk membentuk kompleks enzim substrat, ikatan-ikatan substrat dapat menjadi tegang oleh gaya tarik antara substrat dan enzim. Ikatan tegang memiliki energi tinggi dan lebih mudah terpatahkan. Oleh karena itu, reaksi yang diinginkan berlangsung lebih mudah dan menghasilkan suatu kompleks enzim produk. Berikut contoh reaksinya. Penggolongan yang kedua setelah enzim namanya adalah protein transport. Protein yang mengikat dan memindahkan molekul atau bisa ion yang spesifik. Contoh di sini hemoglobin dalam sel darah merah ya. Dia berfungsi sebagai alat pengangkut oksigen dalam darah. Yang ketiga, penggolongan protein ada namanya protein nutrien atau penyimpan, berfungsi sebagai cadangan makanan. Contohnya protein dalam biji-bijian seperti gandum, beras, jagung. Dan berikutnya yang gak kalah pentingnya, yang keempat adalah protein kontraktil. Berperan dalam proses gerak karena memberikan kemampuan pada sel untuk berkontraksi. Contohnya yang sering untuk protein kontraktil adalah aktin dan miosin dalam sistem kontraksi otot rangka. Berikutnya yang gak kalah penting juga, yang kelima adalah protein pertahanan atau antibodi. Berfungsi melindungi organisme dari serangan penyakit. Contohnya imunoglobin di sini ya. Imunoglobin dapat menetralkan bakteri virus juga. Kemudian nanti ada namanya fibrinogen atau trombin. Dan trombin ya, itu protein penggumpal darah. Bila terjadi luka itu juga termasuk protein atau antibodi. Protein pertahanan atau protein antibodi ya. Ada lagi yang keenam, namanya protein pengatur, yaitu mengatur aktivitas seluler dan fisiologi. Contohnya hormon insulin itu kan mengatur metabolisme gula darah. Dan yang terakhir ada juga protein struktur. Berfungsi sebagai penyangga untuk memberikan struktur biologi, kekuatan. Jadi macam protein ada banyak ya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan uji-uji dari protein ya. Reaksi pengenalan protein. Yang pertama ada uji Biuret. Uji Biuret digunakan untuk memeriksa keberadaan ikatan amida, CO dan NH. Biuret terdiri dari campuran CuSO4 dan NaOH. Jika suatu bahan ditetesi biuret lalu terbentuk larutan warna ungu, artinya bahan tersebut mengandung ikatan peptida atau protein. Uji Biuret ini merupakan uji umum untuk protein, lebih spesifiknya untuk uji ikatan peptida. Masih ingat rumus ikatan peptida itu adalah ikatan CO dengan NH. CO pada gugus COH, NH pada gugus NH2 pada polimer kondensasi. Dan berikutnya ada uji ninhidrin. Uji ninhidrin bertujuan untuk memiliki struktur amin primer pada suatu bahan, sama seperti uji Biuret. Jika positif, maka larutan sampel akan berwarna ungu. Uji umum untuk protein dan asam amino. Ninhidrin dapat mengubah asam amino menjadi aldehid. Dan berikutnya adalah uji Milon. Uji Milon ini digunakan untuk mengidentifikasi adanya tirosin pada protein. Uji Milon merupakan uji untuk memeriksa adanya gugus fenol pada asam amino. Asam amino yang akan bereaksi positif dengan uji ini adalah tirosin dan turunannya. Jika positif akan dihasilkan sampel berwarna merah.
Berikutnya adalah uji asam santoproteat. Uji ini bertujuan untuk memeriksa adanya gugus aromatik seperti tirosin dan triptofan. Jika positif memiliki gugus aromatik, sampel akan berwarna kuning. Yang kemudian berubah menjadi jingga. Yang kelima adalah uji Diazo-Pauli. Uji Diazo-Pauli bertujuan untuk memeriksa gugus triptofan dan histidin. Jika positif, sampel akan berwarna merah diazon. Dan yang keenam adalah uji PB sulfida. Uji ini digunakan untuk memeriksa adanya sulfur di dalam asam amino. Contohnya asam amino sistein dan metionin. Atau untuk menguji adanya belerang dalam protein, maka ke dalam protein ditambahkan larutan NaOH pekat dan dipanaskan. Adanya belerang ditandai terjadinya endapan hitam dan PBS atau PB sulfida. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah-salah kata, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.